Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Angin sore itu berembus pelan di antara deretan pohon karet yang tinggi menjulang. Langit memerah, dan suara serangga mulai terdengar bersahutan. Sebuah truk tua berhenti di depan gerbang kayu besar bertuliskan, "Perkebunan Karet Gunung Keramat didirikan tahun 1927. Bima turun dari truk sambil mengelap keringat. Ransel lusuh di pundaknya, dan sepatu kerjanya berdebu. Ia menatap deretan pohon yang tampak sepi, seperti hutan tanpa kehidupan. "Bima, akhirnya sampai juga," katanya. "Di sini butuh mandor baru." "Yah, semoga rezeki." Supir truk, "Pak Minto, Mas, hati-hati ya. Kebun ini," katanya, "ada yang jaga." Bima tersenyum kecut. "Jaga? Maksudnya?" "Pak Minto, sudah, pokoknya jangan kerja malam. Dulu ada penyadap karet mati nggak wajar di situ. Sejak itu banyak yang bilang suka ada bayangan putih loncat-loncat." Bima tertawa pelan. "Ah, cerita orang kampung. Saya sudah biasa kerja malam, Pak." "Pak Minto, semoga saja Mas kuat. Saya cuma ngantar sampai sini, ya. Nggak berani masuk lebih dalam." Truk itu berlalu, meninggalkan debu yang menari di udara. Bima melangkah melewati gerbang kayu yang sudah lapuk, rantainya berderit pelan tertiup angin. Di dalam, jalan tanah memanjang lurus ke tengah kebun. Pohon-pohon karet berdiri rapat, kulit batangnya putih keabu-abuan. Sebagian mengeluarkan getah yang menetes perlahan ke dalam wadah kaleng. Sunyi. Tidak ada suara manusia. Hanya cicik-cicik suara jangkrik dan sesekali teriakan burung hantu dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, Bima tiba di sebuah pondok tua di tengah kebun. Bangunannya terbuat dari papan dan atap seng berkarat. Di depannya ada papan nama, "Pos Mandor Kebun Tengah." Dari balik pintu, muncul seorang lelaki tua bertubuh kurus, mengenakan baju lusuh dan celana pendek yang penuh tambalan. "Lelaki tua, sampean mandor baru, ya?" "Bima?" "Iya, Pak. Saya Bima. Disuruh datang ke sini sama kepala kebun." Lelaki tua tersenyum hambar. "Saya Mbah Karto. Dulu mandor juga, tapi sekarang cuma jaga kebun aja." "Bima, wah, pas banget, Mbah. Jadi saya bisa belajar dari jenengan. Tapi, kok sepi banget ya, Mbah?" "Mbah Karto, wong buru banyak yang gak mau kerja di sini malam, Mas. Katanya, sejak Pak Idi mati, kebun ini nggak pernah benar-benar tenang." Bima menatap Mbah Karto dengan alis berkerut. "Bima, Pak Idi? Siapa itu?"
Mbah Karto menghela napas, penyadap karet dulu orang paling rajin di kebun ini. Tapi mati gantung diri di pohon karet paling ujung sana. Menunjuk ke arah barat, di mana pepohonan tampak lebih gelap dan rapat. Orang bilang dia dikutuk, tapi saya tahu Pak Idi nggak bunuh diri. Dia dibunuh. Bima sedikit gelisah, dibunuh? Tapi kenapa, Mbah? Mbah Karto menunduk, itu cerita lama. Nanti malam sampean istirahat dulu aja. Jangan keluar pondok kalau sudah gelap. Bima, hehe siap, Mbah. Tapi saya ini orang kota, nggak takut sama hantu. Hanya takut sama target kerja yang molor. Mbah Karto tersenyum tipis, orang kota ya? Heh, kalau begitu, semoga kebun ini mau nerima sampean. Malam menjelang. Cahaya petromax menyala redup di dalam pondok. Bima duduk menulis catatan kerja, sementara suara angin makin kencang di luar. Daun-daun karet bergesekan, menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Tiba-tiba, terdengar duk-duk-duk, seperti ada yang melompat di luar pondok. Bima menoleh cepat ke jendela, tapi hanya melihat bayangan putih melintas di antara batang pohon. Hening beberapa detik, kemudian terdengar tawa kecil dari kejauhan. Bima berbisik, "Apa itu?" Ia bangkit, membuka pintu perlahan. Angin dingin langsung menyapu wajahnya. Di kejauhan, antara batang-batang karet yang berbaris lurus, terlihat sesuatu putih, melompat pelan, lalu berhenti menatap ke arahnya. Tubuh Bima kaku. Sosok itu seperti dibungkus kain kafan, kepala terikat, dan tubuhnya bergoyang pelan tertiup angin. Bima gemetar, anjing itu manusia atau? Ketika ia memejamkan mata sejenak dan membuka kembali, sosok itu sudah menghilang. Hanya bunyi duk, 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 terdengar lagi, menjauh ke dalam kebun. Aroma tanah basah dan getah karet memenuhi udara. Bima berdiri kaku di ambang pintu. Di belakangnya, petromax tiba-tiba padam sendiri. Gelap, sunyi, dan entah kenapa, dari arah pohon karet barat, terdengar suara berat yang berbisik. Suara misterius, pelan. "Mandor baru, jangan sentuh pohonku." Malam semakin larut. Langit di atas perkebunan karet gelap gulita tanpa bintang. Angin berembus pelan, membawa aroma getah dan tanah lembab. Pondok kecil tempat Bima tinggal tampak muram, hanya diterangi cahaya lampu minyak yang berayun lemah di dekat jendela. Di meja, buku catatan kerja terbuka, tapi Bima tak lagi fokus menulis. Matanya terus melirik keluar jendela, ke arah barisan pohon karet yang tadi ia lihat. Tempat munculnya bayangan putih. Bima, pelan. Mungkin cuma bayangan, atau orang iseng. Masa ia pocong? Ia mencoba menenangkan diri, merebahkan tubuh di dipan bambu. Suara jangkrik berdengung, disusul lolongan anjing dari kejauhan. Hening beberapa menit, lalu duk, duk, duk. Suara itu terdengar lagi. Bima menegakkan tubuhnya. Nafasnya cepat. Suara itu datang pelan, seperti sesuatu yang melompat di tanah basah. Duk, duk, duk. Lebih dekat. Lebih jelas. Bima meraih senter, menyorot ke arah jendela. Cahaya kuning itu menembus kisi-kisi bambu, menyorot batang-batang pohon yang berjajar rapi. Tak ada apapun.
Tapi tiba-tiba, bayangan putih melintas cepat di antara pohon, seperti sesuatu yang melompat lalu menghilang di balik kabut. Bima menelan ludah. Siapa di luar? Hei, kalau maling, keluar. Tidak ada jawaban. Hanya suara daun bergesekan. Bima membuka pintu perlahan. Udara malam langsung menggigit kulitnya, dingin menusuk tulang. Ia menyorot senter ke kanan, kosong. Ke kiri, kosong. Lalu ke depan. Cahaya menyorot ke sebuah pohon besar. Di bawahnya, ada bekas galian tanah yang lembab, seperti kuburan yang baru dibuka. Bima melangkah hati-hati mendekat. Langkahnya menimbulkan suara krek, krek, di atas dedaunan kering. Tiba-tiba terdengar desisan pelan dari arah belakang. Bima cepat menoleh, tidak ada siapapun. Bima berbisik, "Ah, gila, perasaanku aja." Saat ia berbalik lagi, senter yang dipegangnya mendadak redup. Cahaya bergetar, lalu mati total. Gelap pekat menyelimuti. Dari tengah kegelapan, muncul suara lirih seperti sesuatu menggesek tanah. SSRRTT, SSSRRTT. Duk, duk. Bima mundur perlahan, matanya menatap ke arah sumber suara itu. Samar-samar ia melihat sesuatu bergerak. Tubuh terbungkus kain putih lusuh, penuh tanah, melompat pelan menuju dirinya. Bima tercekat. Suara degup jantungnya menggema di telinganya sendiri. Sosok itu berhenti sekitar 5 meter di depannya. Kain kafannya kotor, wajahnya tertutup rapat, dan dari bagian kepala tampak seperti masih basah oleh lumpur. Bima gagap. Aku cuma kerja di sini, jangan ganggu aku." Sosok itu diam. Lalu kepalanya bergerak sedikit ke kanan, seolah memperhatikan Bima. Suara napas berat terdengar dari balik kafan. Suara dalam kafan berbisik berat, "Kau mandor baru." Bima melangkah mundur, tubuhnya gemetar. "Bima, kau siapa?" Suara itu lebih pelan, serak, "Pak Idi." Seketika suara angin berhenti. Daun-daun karet berhenti bergesek. Dan sekeliling hening total. Hanya satu suara terdengar. Duk, duk, duk. Sosok itu melompat 1 kali, 2 kali, dan menghilang ke balik pepohonan. Bima berlari masuk ke pondok, menutup pintu rapat-rapat. Nafasnya terengah, senter di tangannya kembali menyala tiba-tiba, tapi redup, bergoyang-goyang. Ia menatap ke dinding, dan terkejut melihat bekas tangan berlumpur menempel di papan kayu. Bekas itu jelas-jelas baru, basah, hitam, dan meneteskan air tanah ke lantai. Bima, pelan, hampir tak terdengar. "Pak Idi?" Dari luar pondok, suara itu menjawab lirih, seolah berbisik di telinganya. Suara misterius. "Aku belum tenang." Pagi menjelang di perkebunan karet. Kabut tipis masih menggantung di antara batang-batang pohon. Udara lembab, dingin, dan sunyi. Bima duduk di depan pondoknya, wajahnya pucat. Matanya sembab, semalaman ia tak tidur. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah jalan tanah. Muncul Mbah Karto, membawa termos tua dan 2 gelas kaleng. "Mbah Karto, wah, mandor baru udah bangun? Belum sempat tidur, ya?" Bima menatap kosong. "Mbah, semalam ada yang datang." Mbah Karto meletakkan termos. Siapa?" "Bima, saya nggak tahu, tapi dia nyebut nama Pak Idi." Suasana langsung hening.
Mbah Karto terdiam, pandangannya kosong menatap tanah. Suara burung di kejauhan mendadak lenyap, seolah alam pun menunggu jawabannya. Mbah Karto, pelan. Kalau sampean sudah dengar nama itu, berarti kebun ini mulai gelisah lagi. Bima, tegang. Gelisah? Maksud Mbah? Mbah Karto, sampean tahu, dulu sebelum semua ini, kebun ini ramai, Mas. Tiap pagi, suara penyadap karet sampai kayak lebah. Pak Idi itu orangnya rajin, jujur, paling disayang kepala kebun waktu itu, Pak Dharma. Tapi, semua berubah waktu kebun ini mulai rugi. Bima, rugi. Mbah Karto, getah banyak hilang, dituduh dicuri, dan yang disalahkan cuma satu orang, Pak Idi. Padahal saya tahu, yang curi itu bukan dia. Mbah Karto menyalakan rokok kreteknya. Asapnya mengepul di udara lembab, berbau tembakau tajam. Matanya menatap jauh ke arah barisan pohon karet yang membentuk lorong panjang. Mbah Karto berlanjut. Waktu itu malam Jumat. Pak Idi dipanggil ke gudang tengah. Katanya mau diperiksa. Tapi sampai pagi nggak pulang. Warga nemuin dia, tergantung di pohon karet barat. Lehernya diikat tali kafan. Bima, pelan. Tali kafan. Mbah Karto. Iya, bukan tali biasa. Dan anehnya, matanya masih melotot waktu ditemukan. Kayak belum mati lama. Tapi, tanah di bawah kakinya basah, seperti baru digali. Bima, jadi, dia dibunuh. Mbah Karto, saya percaya begitu. Tapi nggak ada yang berani ngomong. Kepala kebun waktu itu nyuruh cepat dikubur malam itu juga, tanpa doa, tanpa kafan baru. Katanya biar cepat selesai urusannya. Mbah Karto menarik napas dalam, tangannya bergetar sedikit. Mbah Karto lirih. Sejak malam itu, orang-orang mulai dengar suara loncatan di kebun. Kadang muncul kain putih tergantung di pohon. Kadang terdengar bisikan di telinga penyadap waktu subuh. Mereka bilang, arwah Pak Idi nggak tenang. Dia menunggu seseorang buat ngungkap kebenarannya. Bima menatap Mbah Karto lekat-lekat. Wajah tuanya tampak sedih tapi tenang, seolah sudah lama memendam cerita ini. Bima, Mbah, kalau begitu, kenapa nggak dilaporin polisi? Mbah Karto tertawa miris. Polisi? Heh, siapa yang mau ngurusin orang miskin yang mati di kebun? Waktu itu, Pak Dharma punya uang, punya kuasa. Semua diam. Dan sejak itu, kebun ini dikutuk. Tiap mandor baru, selalu diganggu. Bima tertegun. Jadi, semua yang kerja di sini tahu. Mbah Karto tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Dan sampean, Mas Bima, sekarang sudah jadi bagian dari cerita itu. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat dedaunan bergemerisik keras. Gelombang kabut turun lagi dari arah bukit. Bima menoleh ke arah pohon barat yang ditunjuk Mbah Karto. Pohon yang katanya tempat Pak Idi ditemukan tergantung. Di batang pohon itu, samar-samar terlihat sesuatu menggantung, kain putih lusuh, berayun pelan ditiup angin. Bima mendesis. Mbah itu, di pohon itu. Mbah Karto berdiri cepat. Jangan lihat. Jangan tatap lama-lama. Bima, tapi itu, seperti kain kafan. Mbah Karto menahan bahu Bima. Kalau sampean lihat lama, dia bakal tahu siapa yang ngelihat. Dan malam nanti,
dia bakal nyari sampeyan. Mbah Karto menatap ke langit yang mulai mendung. Dari kejauhan, suara petir bergemuruh. Mbah Karto, pelan. Dia belum tenang, Mas. Pak Idi masih di sini, menunggu orang yang bikin dia mati datang minta maaf. Dan kalau enggak, kebun ini bakal terus menuntut darah. Angin berhenti seketika. Daun-daun diam. Hanya suara duk, 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 samar terdengar dari arah dalam kebun. Seolah seseorang, atau sesuatu, sedang melompat perlahan mendekat. Sore itu langit kelabu. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, membuat barisan pohon karet tampak seperti bayangan panjang yang menutup jalan. Bima berjalan sendirian menyusuri jalur penyadapan menuju sisi barat kebun. Tempat yang disebut Mbah Karto sebagai lokasi kematian Pak Idi. Di tangannya, Bima menggenggam senter kecil dan buku catatan kerja. Suara langkahnya di tanah becek terdengar krot-krot, pelan. Udara hening. Bahkan burung-burung pun tak terdengar hari itu. Bima, pelan. Kalau cuma cerita hantu, aku harus buktikan sendiri. Aku nggak mau percaya begitu aja. Ia menyorot ke sekeliling. Pohon-pohon karet berdiri seperti penjaga diam, kulit batangnya putih dan lembab. Di beberapa tempat, masih tergantung wadah getah yang sudah berkarat. Tetesan getah jatuh perlahan ke tanah, seperti bunyi air menetes di ruangan sepi. Tik, tik, tik. Tiba-tiba langkahnya berhenti. Senter menyorot ke tanah, terlihat jejak kaki aneh. Bukan seperti tapak manusia biasa. Lebih panjang, dalam, dan berpola loncatan. Bima berjongkok. Ia mengusap tanah dengan tangan, tapi tanah di bekas jejak itu terasa dingin dan berlendir. Saat ia angkat tangannya, ada cairan merah kecoklatan menempel di ujung jarinya. Bima berbisik, "Darah?" Ia berdiri cepat, menyorot sekeliling. Angin berhenti. Daun-daun tak lagi bergerak. Dari arah kanan, sesuatu melambai pelan, sepotong kain putih, tersangkut di dahan pohon karet. Kain itu robek dan kotor, berbau anyir. Bima mendekat perlahan. "Bima, kain kafan, ini kain kafan." Saat tangannya hampir menyentuh, tiba-tiba terdengar duk, duk, duk dari arah belakang. Bima refleks menoleh. Kosong. Tapi suara itu masih terdengar, makin cepat. Seperti sesuatu yang melompat di tanah becek. Bima berteriak, "Siapa di sana? Keluar!" Tak ada jawaban. Namun dari kabut yang menebal di antara pepohonan, samar-samar tampak bayangan putih bergerak. Bima mundur beberapa langkah. Senter di tangannya bergetar, cahayanya menyorot ke sana kemari. Bayangan itu berhenti, lalu perlahan menghilang di balik pohon besar. Bima menelan ludah, mendekati pohon itu. Di bawahnya, ia menemukan bekas galian tanah lama, seperti lubang kuburan yang ditimbun asal-asalan. Tanahnya masih lembab, dan ada potongan kain putih menonjol keluar sedikit. Bima, pelan, gemetar. Jangan-jangan ini tempat Pak Idi dikubur. Ia berjongkok, menyentuh tanah itu. Saat jarinya mengenai ujung kain, angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun beterbangan, suara ranting patah terdengar dari atas pohon. Kemudian, bruk, sebuah ember logam jatuh dari atas pohon tepat di sampingnya. Bima terlonjak mundur, hampir terjatuh. "Bima, siapa itu? Hei!" Tapi yang terdengar hanyalah gema suaranya sendiri. Lalu, dari arah lubang tanah,
Muncul aroma busuk yang sangat tajam, seperti bangkai basah bercampur getah karet. Tanah di atas gundukan itu mulai bergerak pelan, naik turun, seperti ada sesuatu di bawahnya yang bernapas. Bima terpaku. Senter di tangannya menyinari tanah itu, dan terlihat jelas, ujung kain kafan mulai keluar lebih banyak, seolah ditarik dari dalam bumi. Bima mundur, gemetar. Ya Tuhan! Dari dalam lubang terdengar suara ngos-ngosan pelan, disusul suara berbisik berat. Suara misterius. Kuburanku belum tenang. Tanah itu kembali berguncang. Kain kafan mencuat lebih tinggi. Bima berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Senter terlepas dari tangannya dan jatuh menyorot ke belakang. Cahaya senter menyorot tepat ke arah lubang, memperlihatkan sepasang tangan pucat yang keluar dari tanah, mencengkeram tepi kuburan. Bima terus berlari menembus kabut, napasnya tersengal. Dari kejauhan, suara loncatan itu terdengar lagi. Duk, 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 duk. Setiap langkah terasa makin dekat. Sampai akhirnya, hening. Tak ada apapun di belakangnya. Ia berdiri di bawah pohon besar, menatap ke arah kebun. Lalu samar, di antara kabut putih, terlihat sosok pocong berdiri di kejauhan. Tubuhnya condong, kepala menunduk. Bima berbisik lemah. Pak Idi. Sosok itu tidak bergerak, tapi dari arah wajah yang tertutup kain kafan, terdengar suara lirih. Suara pocong. Mandor baru, jangan bongkar keburukanku sebelum waktunya. Bima menutup matanya, memalingkan wajah. Saat ia membuka mata lagi, sosok itu sudah lenyap. Yang tersisa hanya kain kafan yang tergantung di dahan, berayun pelan diterpa angin sore. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menggulung di langit. Suara petir samar terdengar dari jauh. Di pondok mandor, Bima duduk termenung. Senter di tangannya redup, matanya kosong menatap buku catatan kerja yang tak tersentuh sejak siang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia masih melihat tangan pucat itu keluar dari tanah. Dari luar pondok, terdengar suara langkah tergesa-gesa. Buruh bernama Suro datang dengan wajah tegang. Suro, Mas Bima, izin, saya mau nyadap malam ini. Bima kaget. Hah? Suro, malam? Kamu gila? Tahu nggak? Kebun ini nggak boleh kerja malam. Suro gelisah. Anak saya lagi sakit, Mas. Butuh uang buat beli obat. Kalau saya nggak setor getah malam ini, istri saya nggak bisa ke pasar besok pagi. Bima, tapi kamu tahu sendiri apa yang terjadi di kebun barat. Jangan nekat. Suro, saya kerja di bagian timur. Mas, nggak akan ke sana. Cuma sebentar, sampai jam 10 malam saja. Bima menghela napas. Ya sudah, tapi hati-hati. Jangan lama-lama, paham? Suro tersenyum lemah. Terima kasih, Mas Mandor. Saya cepat kok. Beberapa jam kemudian, hujan gerimis turun. Di tengah kebun karet yang gelap, hanya senter kecil Suro yang menembus kabut tipis. Suara tetesan getah bercampur bunyi air hujan menciptakan irama aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Tik, tik, tik. Suro menoreh kulit pohon dengan pisau penyadap, lalu menampung getah di wadah kaleng. Tetesannya putih dan kental, menetes perlahan. Ia bekerja cepat, berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Tiba-tiba duk, duk, duk. Suara itu muncul. Pelan.
Tapi ritmenya jelas, seperti sesuatu yang melompat dari kejauhan. Suro berhenti, menoleh ke kanan, kosong. Ke kiri, kosong. Kabut makin tebal. Suro berbisik, "Halah, tikus besar mungkin." Ia melanjutkan kerja, tapi suara itu terdengar lagi. Duk, duk, duk. Lebih keras, lebih dekat. Suro mulai gelisah. Ia menyorotkan senter ke arah depan. Di antara kabut, terlihat sesuatu putih menggantung rendah di dahan pohon. Suro mendekat perlahan. Kain putih lusuh, penuh lumpur, dan meneteskan air ke tanah. Bau busuk menyengat. Saat ia ingin memegang kain itu, tiba-tiba kain tersebut jatuh sendiri, tepat di depan kakinya. Suro mundur panik. Dari dalam kain, keluar sesuatu yang menyerupai tangan pucat, penuh tanah, bergetar pelan. Suro ketakutan. "Ya Allah!" Suara berat bergema dari arah belakangnya. Suara misterius. "Kenapa kau sentuh kainku?" Suro menoleh cepat, dan di hadapannya berdiri sosok pocong, tubuhnya kaku, terbungkus kafan yang basah dan berlumpur. Wajahnya tertutup rapat, hanya matanya yang tampak, hitam kosong, tapi menatap langsung ke arah Suro. Suro mundur, gemetar. Saya nggak ganggu, saya cuma nyari rezeki." Pocong itu diam. Lalu tiba-tiba melompat satu kali, jaraknya kini hanya 2 meter di depan Suro. Getaran tanah terasa sampai ke kaki. Udara mendadak dingin. Suro menangis. "Jangan ganggu saya cuma kerja." Suara itu menjawab pelan tapi tajam. Pocong berbisik, "Kau nyadap pohonku." Angin berembus kencang, membuat dahan-dahan berayun keras. Lampu senter Suro mati seketika. Gelap total. Dari kegelapan, terdengar jeritan panjang, disusul suara tubuh jatuh di tanah basah. Duak, lalu hening. Pagi harinya, Bima dan beberapa buruh menemukan tubuh Suro di jalan setapak menuju kebun timur. Tubuhnya membiru, matanya terbuka lebar menatap langit. Di tangannya tergenggam segumpal getah karet bercampur tanah. Dan di sampingnya, ada potongan kain kafan basah. Mbah Karto menatap tubuh itu dengan wajah suram. Mbah Karto, pelan. "Dia nyadap pohon Pak Idi." "Bima, pohon Pak Idi." Mbah Karto menatap jauh ke arah kebun barat. Pohon di mana Pak Idi dulu ditemukan tergantung. Sekarang, arwahnya benar-benar bangun. Angin berembus melewati kebun, membawa aroma busuk samar. Dari arah barat, terdengar lagi suara duk, 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 pelan, teratur. Seolah Pak Idi sedang berjalan melintasi kebun mencari siapa yang akan jadi korban berikutnya. Malam itu, udara di perkebunan karet terasa berat. Kabut tipis menutupi batang-batang pohon, sementara aroma busuk samar masih mengambang di sekitar lokasi kematian Suro. Warga desa mulai berdatangan dengan wajah tegang. Obor dinyalakan. Di tengah kebun, sebuah area kecil telah dipagari dengan janur kuning dan dupa yang mengepul. Di sana berdiri Mbah Wiryo, dukun sepuh yang terkenal di daerah itu. Tubuhnya kurus, rambutnya putih panjang terurai, matanya tajam namun kosong seperti menatap sesuatu yang tak terlihat manusia biasa. Mbah Wiryo, pelan. "Kebun ini sudah lama dijaga makhluk halus. Arwah Pak Idi yang dulu mati tergantung di sini, belum tenang." Bima gelisah. "Kalau memang dia belum tenang, Mbah, tolong bantu kami. Sudah 2 orang mati di sini."
Mbah Wiryo, ritual ini bukan sekadar doa, nak. Kita memanggil, bukan mengusir. Kita bicara dengan arwahnya. Suara burung malam menggema. Angin berembus kuat, meniup obor hingga nyalanya bergetar. Dari kejauhan terdengar suara ranting patah. Krek, krek. Beberapa warga langsung saling pandang ketakutan. Mbah Wiryo mulai menaburkan bunga 7 rupa di tanah, lalu menancapkan batang pohon karet kering di tengah lingkaran dupa. Ia duduk bersila, mengambil kendi berisi air kembang, dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Mbah Wiryo, komat kamit. Sing ora katon, tulung rungokno suaraku iki. Yen pancen kowe Paidi, metu, ojo gawe ciloko. Aku memanggil yang tak terlihat, jika kau Paidi, muncullah tanpa membawa petaka. Angin berputar makin kencang. Dupa padam satu persatu. Janur yang digantung di sekeliling area bergoyang seperti disentuh tangan-tangan tak kasat mata. Warga berbisik, "Mbah, angine kok aneh, yo." Tiba-tiba, suara duk, 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 terdengar dari arah barat kebun. Semakin lama, semakin dekat. Suara itu seperti benda berat yang melompat-lompat di atas tanah basah. Bima gemetar. Mbah itu, suaranya sama kayak malam suro mati. Mbah Wiryo tegas. Jangan panik. Tetap di tempatmu. Jangan keluar lingkaran. Ia menaburkan sisa bunga dan meneteskan air kendi ke tanah. Namun, tanah itu bergejolak, seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Suara jeritan terdengar dari belakang barisan warga. Seorang ibu jatuh pingsan melihat kain putih melayang pelan di antara batang pohon karet. Kain itu berputar, lalu melayang turun, menutupi salah satu dupa. Dari dalam kain itu, muncul suara nafas berat. Paidi, suara serak, parau. Kenapa kalian ganggu tempatku? Mbah Wiryo berdiri cepat, menatap ke arah suara itu. Sorot matanya tajam. Ia menggenggam tongkat dan berteriak. Mbah Wiryo, Paidi, aku ora arep nyelakani kowe. Ning yen kowe tetep ganggu wong urip, aku bakal balekno kowe nang lemah. Namun, tiba-tiba dari arah kabut, muncul sosok pocong melompat pelan, lalu berhenti tepat di tepi lingkaran dupa. Matanya hitam pekat, dan dari celah kain kafannya mengalir cairan hitam kental. Pocong, suara menggema. Mereka nyadap pohonku. Mbah Wiryo, pelan, menahan takut. Pohon itu tumbuh di atas jasadmu, nak. Tapi orang-orang ini tidak tahu. Maafkanlah. Pocong itu tidak menjawab. Kepalanya miring pelan, lalu melompat satu kali. Duk, lingkaran dupa padam total. Angin berhenti. Sunyi mencekam. Tiba-tiba, satu persatu warga menjerit. Bayangan putih melompat-lompat di antara pohon. Dari arah kebun terdengar suara tawa parau bukan satu, tapi banyak. Bima berteriak, "Lari!" Semuanya lari. Orang-orang panik. Obor jatuh, dupa terinjak. Mbah Wiryo masih berdiri di tengah, menggenggam tongkatnya, memejamkan mata sambil berseru keras. Mbah Wiryo, Paidi, yen iki dudu panggonanmu maneh, bali nang kuburmu, bali nang asalmu. Suara petir menyambar keras. Kilatan cahaya memperlihatkan sesaat wajah pocong Paidi. Matanya berlinang darah, tubuhnya melayang di udara, lalu menghilang. Semua hening. Kabut menipis. Mbah Wiryo jatuh terduduk,
napasnya tersengal. Bima mendekat. "Embah sudah pergi." Embah Wiryo lirih. Belum, dia hanya diam. Pocong itu masih di sini, menunggu yang berani nyentuh pohonnya lagi. Dari arah kebun barat, samar terdengar kembali suara duk-duk, pelan, seolah mengingatkan bahwa arwah itu belum tenang. Sudah 3 malam sejak ritual di kebun karet itu gagal. Sejak malam itu, suasana di perkebunan Sukamukti tak pernah sama lagi. Warga menolak keluar malam, suara binatang hutan lenyap, dan angin yang bertiup dari arah barat selalu membawa aroma tanah basah bercampur busuk, seperti bau kain kafan yang lama dikubur. Mandor Bima, yang masih tinggal di pondok tengah kebun, mulai kehilangan tidur. Mata hitamnya sembab, wajahnya pucat, dan setiap kali malam tiba, ia mendengar suara langkah meloncat di luar pondoknya. Malam itu, hujan gerimis turun pelan. Bima duduk di ranjang kayu, lampu minyak berkelip-kelip di pojok ruangan. Di meja, terlihat buku catatan kerja yang tak pernah lagi disentuh. Bima bicara sendiri, lirih. "Suro, Embah Wiryo, semua bilang udah selesai, tapi kenapa suaranya masih ada?" Tuk, tuk, tuk. Suara itu datang lagi. Pelan, teratur. Dari luar jendela, Bima berdiri, menelan ludah. Ia mengambil senter dan menyorot keluar. Gelap total. Hanya pohon-pohon karet berjajar, basah oleh hujan. Tak ada siapapun. Namun, tanah di depan pondoknya terlihat berbekas jejak loncatan, seperti lubang kecil dari sesuatu yang jatuh berulang kali. Bima mundur perlahan. Duk, duk, duk. Kali ini dari atap. Bima menjerit pelan. "Siapa di atas sana? Jangan bercanda." Tak ada jawaban. Tapi sesuatu mulai menetes dari langit-langit, cairan hitam pekat, berbau busuk menusuk hidung. Bima mundur, panik. Ya Allah! Ia menatap ke atas, dan terlihat ujung kain putih tergantung dari sela-sela atap, berayun pelan seperti tubuh yang menggantung. Cairan hitam itu menetes dari situ, jatuh ke lantai, membentuk genangan. Bima menjerit dan berlari keluar pondok. Udara malam begitu dingin hingga napasnya terlihat. Namun, di halaman pondok, di antara pepohonan karet, terdapat sosok berdiri diam. Pocong itu. Tubuhnya kaku, kafannya berlumpur, wajahnya pucat kehijauan. Dari mata kosongnya menetes air pekat. Ia hanya berdiri, menghadap Bima tanpa bergerak. Bima gemetar. "Pak Idi, jangan, saya nggak ganggu kamu lagi." Pocong, suara berat, seperti dari dalam tanah. "Kau, pemimpin mereka, kau yang izinkan orang nyadap pohonku." Bima menangis. "Saya nggak tahu, Pak Idi. Demi Tuhan, saya nggak tahu." Pocong itu melangkah, atau lebih tepatnya, meloncat, mendekat 1 kali. Suara tanah bergetar pelan, udara makin dingin. Sekali lagi duk. Kini hanya berjarak 2 meter di depan Bima. Pocong, parau. "Aku mati, digantung di pohon itu. Mereka bilang aku maling, padahal cuma nyari makan. Sekarang, aku lapar lagi." Bima berteriak, berlari ke arah kebun, senter di tangannya bergetar. Tapi kemanapun ia arahkan cahayanya, sosok pocong itu selalu tampak di kejauhan, melompat pelan, mengikutinya. Bima terhuyung ke area barat kebun, tempat jasad Pak Idi dulu ditemukan.
Kilatan petir memperlihatkan jelas pohon besar itu masih berdiri, dan di batangnya terlihat tali usang yang masih menggantung. Angin mendadak berhenti. Sunyi. Bima memejamkan mata, menunduk, memohon ampun. Tapi dari arah belakang terdengar bisikan lembut namun menyeramkan. "Pak Idi," berbisik di telinga Bima. "Sekarang, gantian kamu yang jaga pohon ini." Keesokan paginya, warga menemukan pondok Bima kosong. Senter, sandal, dan buku catatannya berserakan di tanah. Namun di bawah pohon tempat Pak Idi dulu mati tergantung, tampak tali baru tergantung di dahan, masih basah oleh hujan malam. Di bawahnya, tanah becek dengan jejak loncatan kecil yang menjauh, menuju arah hutan dalam. Sejak hilangnya Mandor Bima, warga desa Sukamukti hidup dalam ketakutan. Setiap malam, tak ada satupun yang berani mendekati perkebunan karet. Namun entah kenapa, teror justru mulai datang lewat mimpi. Awalnya 1-2 orang. Lalu seluruh warga yang tinggal di sekitar kebun mengaku mengalami hal yang sama. Mereka bermimpi berada di tengah kebun karet yang berkabut tebal, dan mendengar suara loncatan berat mendekat perlahan. Duk, duk, duk. Malam itu, Pak Darmo, salah satu buruh senior, tertidur di rumah panggungnya. Istrinya sudah lama meninggal, anaknya merantau. Rumah itu sepi. Dalam tidurnya, ia mendengar suara daun bergesekan. Lalu tubuhnya terasa berat, seperti ada yang duduk di dadanya. Pak Darmo, dalam mimpi. Siapa di situ? Kabut perlahan terbuka. Ia melihat dirinya berada di tengah kebun. Lampu obor berkelip. Dan di depan matanya berdiri 2 sosok. Pak Idi dalam wujud pocong, dan di sampingnya, Bima, juga terbungkus kain kafan, tubuhnya tergantung di udara tanpa tali. "Pocong Pak Idi," suara parau. "Kau dulu yang bilang aku maling. Sekarang lihat siapa maling sebenarnya." Pak Darmo, takut, mundur. "Pak Idi, ampuni aku cuma nurut mandor." Bima, suara datar, kosong. "Mandor pun mati, Darmo, karena tak ada yang bisa kabur dari pohon karet kutukan." Pocong Pak Idi mengangkat tangannya. Dari tanah muncul akar-akar pohon karet hidup, melilit kaki Pak Darmo. Ia berteriak, tapi suaranya tak keluar. Pak Idi berbisik, "Sekarang giliranmu nyadap darah." Tiba-tiba pocong itu melompat ke arahnya. Duk! Pak Darmo tersentak bangun, tubuhnya basah oleh keringat, napasnya tersengal. Namun, lantai kamarnya berlumpur, dan di tangannya ada potongan kecil kain kafan. Keesokan harinya, warga heboh. Ternyata bukan hanya Pak Darmo. Semua yang bermimpi semalam juga menemukan bekas lumpur di kamar mereka. Ada yang mencium bau getah karet busuk, ada pula yang mendengar suara meloncat di atap rumah. Warga berkumpul di balai desa dengan wajah pucat. Pak RT cemas. Ini udah nggak bisa dibiarkan. Pocongnya nggak cuma di kebun, sekarang masuk mimpi. Mbah Karto pelan menatap jauh. Bukan masuk mimpi. Itu bukan mimpi, Pak RT. Itu panggilan. Pak RT. Panggilan? Mbah Karto. Setiap yang dipanggil bakal hilang. Kita tinggal nunggu siapa nama yang disebut malam ini. Malam berikutnya, warga tak berani tidur. Mereka berkumpul di surau, membaca doa bersama. Namun di luar surau, angin tiba-tiba berhenti berembus. Kabut datang perlahan. Suara loncatan berat terdengar dari arah kebun,
mendekat ke desa. Duk, duk, duk. Lampu minyak bergoyang. Bunga kering di atas sajadah tiba-tiba beterbangan. Lalu, dari pintu surau yang terbuka sedikit, terlihat bayangan putih melintas. Suara itu muncul dari luar, pelan tapi jelas. Suara pocong bergema. "Sekarang giliranmu, Pak RT." Semua orang terdiam. Pak RT menatap pintu dengan mata membelalak. Dan saat ia melangkah mendekat, dari bawah pintu, menetes cairan hitam yang baunya busuk seperti darah lama. Lampu padam. Gelap total. Disusul suara loncatan keras, duk, tepat di depan surau. Lalu senyap. Keesokan paginya, pintu surau terbuka lebar. Di ambang pintu, tergantung seikat janur kuning basah lumpur, dan di lantai tanah, tertulis dengan lumpur, "Satu lagi harus kembali ke kebun." Pagi itu, desa Sukamukti diselimuti kabut tebal. Tak seperti biasanya, kabut datang bukan dari hutan, melainkan dari arah kebun karet. Warga yang mencoba mendekat merasakan hawa dingin menembus tulang. Dingin yang aneh, seperti udara di kuburan. Di tanah tepi jalan, terlihat jejak loncatan penuh lumpur menuju rumah-rumah warga. Jejak itu tidak berarah, seolah makhluk yang membuatnya berjalan acak, atau mencari sesuatu. Bu Minah, seorang janda tua, sedang menyapu teras rumahnya. Saat sapunya menyentuh tanah, suara plek terdengar, sapunya menyentuh sesuatu yang lunak. Ketika ia menunduk, wajahnya memucat. Dari bawah tanah yang lembek, muncul cairan merah kehitaman, dan aroma busuk menusuk hidungnya. Bu Minah berbisik, takut. "Ya Allah, kok baunya kayak darah basi." Ia bergegas masuk rumah. Tapi sebelum pintu tertutup, suara loncatan berat terdengar dari kebun di belakang rumahnya. Du, du, du. Lalu suara itu berhenti tepat di belakang pintu. Hening. Bu Minah gemetar, menatap daun pintu yang perlahan bergetar sendiri, seolah ada yang berdiri di seberangnya. Di rumah lain, Pak Darmo yang semalam bermimpi buruk kini tak berani tidur sama sekali. Namun rasa kantuk mengalahkannya. Begitu ia tertidur di kursi, suara bisikan muncul di telinganya. Suara pocong Pak Idi, parau, bergema. "Kau belum nyadap getah hari ini, Darmo?" Ia tersentak bangun, tapi tubuhnya kaku. Matanya terbuka, tapi tak bisa bergerak. Dari ujung matanya ia melihat sosok pocong berlumpur berdiri di pojok rumah. Kepala miring, wajah membusuk. "Pocong, sekarang giliranmu menyuburkan tanahku." Seketika lampu padam, dan suara tubuh diseret terdengar jelas di dalam rumah. Ketika warga datang pagi harinya, kursi Pak Darmo terbalik, dan lantainya berlumpur tebal. Pak Darmo hilang tanpa jejak. Sementara itu, di balai desa, Embah Karto dan beberapa pemuda berunding dengan wajah panik. Pemuda satu, "Udah, Embah, kita bakar aja kebunnya, biar pocong itu hilang." Embah Karto marah, "Jangan bodoh, api nggak bisa bakar arwah, malah bisa bangunkan yang lain." Pemuda dua, "Lalu apa yang harus kita lakuin? Tiap malam ada yang hilang, tanah berdarah, dan mimpi terus datang." Embah Karto pelan, muram, "Ini bukan cuma arwah Paidi lagi, kebun itu sudah jadi kuburan hidup. Semua yang mati di sana, sekarang ikut bangun." Petir menyambar keras dari arah kebun. Tanah bergetar.
Dari kejauhan terdengar suara tangisan banyak orang bercampur lolongan angin. Beberapa warga berlari keluar, dan mereka melihatnya. Di batas desa, pohon-pohon karet bergetar sendiri padahal tak ada angin. Dari sela-selanya, asap hitam keluar, membentuk wajah-wajah samar yang menangis dan menjerit. Lalu dari bawah tanah terdengar suara seperti napas berat, besar, dalam, dan serentak. Bumi terbelah sedikit di area kebun barat, mengeluarkan bau darah segar. Dari celah retakan itu, sesuatu seperti kain kafan perlahan terdorong keluar, diikuti tangan-tangan pucat yang mencoba naik ke permukaan. Embah Karto gemetar. Gusti, kabeh arwah sing ora disolati, bali kabeh. Warga lari pontang-panting, sementara suara loncatan terdengar dari segala arah. Du, bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Suara pocong yang meloncat di antara pohon, di atap rumah, bahkan di jalanan desa. Dan di tengah kekacauan itu, suara berat Pak Idi terdengar menggema dari arah kebun. Pak Idi bergema, "Yang belum mati, kembalilah ke tanahku." Hujan mulai turun deras. Kabut semakin tebal, menelan setengah desa. Dari balik tirai hujan, terlihat bayangan pocong-pocong berjalan perlahan menuju rumah-rumah warga. Dan malam itu, desa Sukamukti resmi berubah menjadi kuburan terbuka. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar di langit hitam, menerangi kebun karet yang seolah hidup dengan bayangan-bayangan aneh. Angin meniup daun-daun kering, dan di antara pohon-pohon itu, pocong-pocong bergoyang pelan, seperti menunggu sesuatu. Seno dan Pak Harun memutuskan untuk melakukan ritual terakhir. Ritual penutup agar arwah yang gentayangan bisa kembali tenang. Mereka menyiapkan sesajen di tengah kebun, di bawah pohon besar tempat dulu ditemukan mayat buruh yang gantung diri. Namun sebelum ritual dimulai, suara tawa berat dan serak terdengar dari kejauhan. "Kalian pikir aku bisa pergi semudah itu?" Sosok pocong hitam legam muncul dari kabut, matanya merah menyala, kain kafannya berlumur darah hitam. Dialah pocong utama, arwah dendam dari buruh yang dibunuh mandor kebun bertahun-tahun lalu. Semua lampu petromak padam satu persatu. Hanya petir yang sesekali menyoroti wajah-wajah pucat mereka. Pocong-pocong lainnya muncul di sekeliling, mengurung Seno dan Pak Harun. Mereka meloncat-loncat mendekat, setiap lompatan menimbulkan suara duk, 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 yang menggema ke seluruh kebun. Seno berteriak membaca doa, namun angin semakin kencang, dan tanah di bawah kakinya bergetar. Dari dalam tanah, tangan-tangan mayat lain ikut keluar, menarik kaki mereka ke bawah. Pak Harun terseret lebih dulu, wajahnya hilang ditelan lumpur sambil berteriak minta tolong. Seno berhasil melepaskan diri, tapi saat menoleh ke belakang, sosok pocong utama sudah tepat di depannya. Dengan suara bergema, makhluk itu berkata, "Yang menanam keburukan akan dipanen dengan nyawanya sendiri." Tiba-tiba semua suara berhenti. Angin reda, kabut menghilang. Keesokan harinya, warga menemukan Seno tergeletak di bawah pohon karet, tubuhnya kaku, mata terbuka menatap kosong. Di sekelilingnya, tanah tampak seperti baru digali, dan di atas tubuhnya, terdapat jejak loncatan kecil yang membentuk lingkaran. Malam berikutnya, warga yang melintas di kebun itu bersumpah mendengar suara ketukan pelan di tanah, diikuti bisikan samar, "Tolong, jangan panen malam-malam." Dan hingga kini, perkebunan karet itu ditinggalkan.
karena setiap malam Jumat Kliwon, pocong-pocong masih terlihat melompat di antara pohon karet, menunggu siapapun yang berani melanggar ketenangan mereka. Malam telah berakhir, tapi tidak bagi mereka yang bersemayam di kebun karet itu. Seno dan Pak Harun mungkin sudah tiada, namun suara mereka kadang masih terdengar, seperti bisikan angin yang lewat di antara batang pohon. Warga setempat kini menyebut tempat itu perkebunan pocong, sebuah lahan yang tak lagi berani disentuh manusia. Karena siapapun yang mencoba menebang atau memanen di sana, akan melihat bayangan putih melompat di kejauhan, perlahan mendekat, dan berhenti tepat di belakangnya. Ingat, jangan pernah bekerja sendirian di kebun itu, terutama saat malam tiba, karena mungkin tangan yang menyentuh bahumu bukan tangan manusia. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Radio Horor Official.